warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puja dan puji beserta syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman itulah kita senantiasa tegak lurus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah juga memberikan kepada kita nikmat Islam. Dengan nikmat Islam itu kita selalu senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, senantiasa menunaikan puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan insya Allah melaksanakan pergi haji ke Baitullah. Allah juga memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah meskipun barangkali tadi malam hujan mengguyur kota Bogor, Kabupaten Bogor dan sekitarnya, pagi terasa lebih dingin, namun dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat sehat wal afiat yang terpatri di dalam diri dan jiwa kita, kita semua berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Idul Adha al-Mubarak. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurang lebih pada saat ini 2,5 juta manusia berkumpul kemarin lusa di Padang Arafah, melaksanakan tawaf di Ka'bah, as-sa'yu berlari kecil dari Safa dan Marwah. Kurang lebih 2,5 juta umat manusia berdasarkan laporan Wizaratul Hajj wal Umrah, Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia. Di mana tentunya peristiwa tersebut mengingatkan kita pada tahun 2020 yang lalu hanya sekitar 1.000 orang yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Di tahun 2021 hanya 59.000 orang yang diperkenankan untuk melakukan ibadah haji. Di tahun 2022 kurang lebih 1 juta orang melaksanakan ibadah haji. Dan di tahun ini alhamdulillah barangkali ada keluarga kita, orang tua kita,
anak kita, kerabat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan ini dikatakan oleh kerajaan Saudi Arabia merupakan pelaksanaan haji dengan peserta terbesar dalam sejarah. Senantiasa mereka melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, memenuhi panggilan Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan pergi haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, tentunya bagi mereka yang mampu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat Idul Adha, maka tidak terlepas dari 3 poin penting. Yang pertama adalah kisah dari Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam, yang kedua adalah ibadah haji, dan yang ketiga adalah ibadah kurban. Kata seorang ulama ahlu fikih Muhammad Abu Zahrah, disyariatkannya suatu syariat, ditetapkannya suatu syariat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak memiliki 3 unsur penting. Yang pertama, disyariatkannya suatu syariat adalah litahqiqis sa'adah, untuk menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, untuk menciptakan kebahagiaan di dalam hati sanubari manusia. Tidak mungkin suatu syariat ditetapkan oleh Allah mengganggu hati dan pikiran manusia. Impossible, tidak mungkin. Lalu yang kedua, kata Muhammad Abu Zahrah, ditetapkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala litahqiqil adalah, untuk menciptakan justice, keadilan di antara sesama umat muslim, keadilan di antara sesama umat manusia. Lalu ditetapkannya syariat oleh Allah yang ketiga adalah litazkiyah, untuk menciptakan tazkiyah di dalam diri kita. Alhamdulillah, kita saat ini melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Tazkiyah. Tazkiyah adalah purifying, mensucikan jiwa dan pikiran kita. Maka mudah-mudahan dengan kita kemarin puasa di hari Arafah, melaksanakan ibadah haji bagi yang belum, insya Allah mudah-mudahan menciptakan 3 karakter ditetapkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Muhammad Abu Zahrah, ada beberapa hal penting ketika kita berbicara tentang syariat. Ada tarikhut tasyri', sejarah pensyariatan. Ada kaifiyatut tasyri', tata cara pensyariatan. Ada maqasidut tasyri', ada tujuan disyariatkannya suatu syariat. Dan ada hikmatut tasyri', ada hikmah suatu syariat. Kalau kita buka sejarah, Al-Quran adalah sejarah yang paling lengkap untuk kita mengelaborasi, mengeksplorasi kisah dari Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim mendapatkan 3 gelar sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena dari jalur keturunan anak cicitnya lah nabi-nabi kemudian lahir. Dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir beberapa nabi. Dari Nabi Ismail kemudian lahir Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam lahir kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia, di Irak saat ini. Nabi Ibrahim dikatakan yang pertama gelarnya adalah Abul Anbiya, yang kedua adalah Ulul Azmi, dan yang ketiga adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim lahir 2000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Dikatakan sebagai Abul Anbiya, beliau juga memiliki sifat Ulul Azmi, salah satu dari 5 nabi yang memiliki sifat sabar luar biasa. Bagaimana tidak, hadirin? Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim muda, ketika Nabi Ibrahim menjalankan dakwah di sekitarnya, justru yang menentang adalah keluarganya. Penentang utama dakwah dari Nabi Ibrahim, agama yang hanif itu, adalah ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim juga mendapat tantangan dari masyarakat sekitar. Nabi Ibrahim menyatakan bahwa berhala al-asnam tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat,
tidak bisa mendapatkan atau memberikan pertolongan. Berhala juga dekat dengan syaitan, kata Nabi Ibrahim. Tidak cukup sampai di situ. Dari keluarga punya tantangan, dari masyarakat ada tantangan, lalu kemudian Nabi Ibrahim pun melakukan dakwah kepada Raja Namrud di Mesir. Itu juga memiliki tantangan yang luar biasa. Tantangannya tidak sekedar keluar harta, tidak. Tantangannya tidak hanya sekedar mengorbankan perasaan saja, tidak. Tapi tantangannya luar biasa. Nabi Ibrahim diancam dibunuh, Nabi Ibrahim kemudian dibakar. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pertolongan keselamatan kepada Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Berkat kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala merekam di dalam Al-Qur'an, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Nabi Ibrahim diberikan cobaan yang luar biasa, wa idz ibtala. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim mampu mengatasi itu semua berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Lalu kemudian peristiwa yang perlu kita highlight dalam Idul Adha adalah peristiwa ibadah haji. 9 Zulhijjah umat Islam melakukan wukuf di Arafah dengan menggunakan pakaian ihram yang serba putih. Pakaian ihram yang serba putih ini merupakan salah satu miniatur di padang mahsyar. Serba putih menandakan bahwa manusia pada intinya adalah memiliki kesetaraan yang sama. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Manusia memiliki hak dasar asasi yang sama. Ini merupakan salah satu pesan yang juga tergambar di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila, berbangsa berkabilah, lita'arafu, semata-mata untuk saling kenal mengenal, untuk saling mengenal. Ini adalah konsep di dalam Islam. Karenanya tidak ada sama sekali satu ras lebih unggul dari ras yang lain. Tidak ada sama sekali satu etnis lebih unggul dari etnis yang lain. Tidak ada sama sekali satu bangsa, satu negara lebih unggul dari bangsa dan negara yang lain. Ini adalah konsep di dalam Islam. Lita'arafu, semata-mata untuk saling mengenal. Lalu kemudian arafah, ma'rifah, berbagi ilmu pengetahuan. Hal ini tentunya berbeda dengan beberapa pemikiran dari Prancis misalnya. Salah satu pemikir Prancis, Georges Cuvier, mengatakan dalam tesisnya Le Rene Capital. Ada juga Arthur de Gobineau di Prancis, Essio chez de l'égalité des races humaines. Ada juga Robert Knox, The Human Races. Mereka mengatakan bahwa terdapat superioritas atas ras kulit putih terhadap ras yang lainnya. Civilization, peradaban akan maju jika diambil atau di take over oleh mereka yang kulit putih. Ini merupakan salah satu tesis yang mereka sampaikan. Jadi ada superioritas kulit putih. Oleh karena itu pemikiran ini lalu melahirkan apa yang disebut dengan etnosentrisme. Menganggap satu entitas lebih unggul dari entitas yang lain. Melahirkan xenofobia, suspicious of other people. Memiliki kecurigaan terhadap etnis lain. Melahirkan rasisme. Lalu melahirkan imperialisme. Melahirkan kolonialisme. Ini adalah benih-benih yang disampaikan akibat satu pemikiran, satu anggapan bahwa satu ras, satu entitas lebih unggul atau lebih tinggi dari yang lain. Hal ini tentunya berbeda dengan pemikiran misalnya Ibnu Khaldun, demikian misalnya dengan pemikiran Al-Mawardi. Ibnu Khaldun menyampaikan teori al-asabiyah atau social cohesion, di mana ia menyampaikan bahwa terdapat apa yang disebut dengan al-asabiyah, social cohesion.
ada kesamaan, misalnya keturunan, kesamaan keluarga, kesamaan kulit, sejatinya memberikan bonding, memberikan ikatan yang lebih kuat, tapi tidak menjadikan pandangan satu ras atau satu entitas lebih tinggi dari entitas yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan ibadah kurban. Kita tahu bahwa ibadah kurban dilaksanakan setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Karena sejatinya persamaan tidak lantas kemudian menghasilkan kedamaian. Persamaan tidak lantas menghasilkan perdamaian di antara sesama manusia, tetapi mesti ada peran berbagi di antara manusia. Idul Kurban, kurban sejatinya merupakan upaya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagi. Jangan sampai setiap tahun kita melaksanakan salat Idul Adha, jangan sampai setiap tahun kita melakukan kurban, membeli sapi, membeli kambing, tapi lalu kemudian kita lupa di 11 bulan lainnya tidak ada semangat berbagi. Dari level makro, tentunya kurban merupakan salah satu tools, instrumen di dalam Islam untuk menegakkan wealth distribution, untuk mendistribusikan kekayaan, untuk memberikan prosperity, kesejahteraan di antara umat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan, jangan sampai kesejahteraan itu berhenti di antara orang-orang kaya saja. Sehingga sejatinya Idul Adha ketika kita berkurban, semangatnya adalah semangat berbagi, semangatnya adalah poverty alleviation, memberantas kemiskinan. Semangatnya adalah menciptakan prosperity, menciptakan kesejahteraan di antara umat manusia. Tentunya kita prihatin hadirin rahimakumullah, karena saat ini kurang lebih 12,4% dari 2,4 miliar umat Islam itu berada di bawah garis kemiskinan. Kalau kita lihat misalnya beberapa data dari Bank Dunia maupun PBB, ada yang disebut dengan Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara Islam berada di bawah rata-rata dunia, berada di bawah 0,6. Kalau kita lihat misalnya apa yang disebut dengan Human Development Index, indeks pembangunan manusia, umat Islam rata-rata hanya di bawah 0,6, di bawah rata-rata indeks pembangunan manusia yang ada di dunia. Tentunya hal ini menjadi concern kita bersama, karena sejatinya ibadah tentu tidak semata-mata hablum minallah, tidak semata-mata vertikal, tetapi juga hablum minan nas, horizontal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Bekal terbaik
Di dalam bulan Dzulhijjah, bekal terbaik seorang yang ingin melaksanakan haji sejatinya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah setelah kita melaksanakan pergi haji ke Baitullah, apakah setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, puasa di Arafah, apakah tingkat ketakwaan kita meningkat pesat atau biasa-biasa saja. Karenanya itu menjadi muhasabah bagi diri kita sendiri. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada 4 ciri takwa. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah masih ingin dilihat orang, berarti kita belum takwa. Kalau kita beribadah karena takut diomelin orang, berarti kita belum bertakwa. Anta abudullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah meskipun kita yakin kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat kita. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, takwa adalah al-amalu bitanzil, mengerjakan berdasarkan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah, mengerjakan ibadah, mengerjakan segala aktivitas kehidupan, kegiatan kita sehari-hari, pekerjaan, tentunya dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah al-qanaa'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kelapangan hati atas pemberian dari Allah. Dan yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, memiliki persiapan yang matang, memiliki persiapan yang cukup untuk menjemput hari akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita berbagai macam kelapangan rezeki, memberikan kita kenikmatan panjang umur, sehingga Allah memberikan kita rezeki untuk mengunjungi Masjidil Haram, untuk mengunjungi Masjidil Aqsa, memberikan perjuangan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa ta'abbudana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sungguhlah Engkau yang maha pemberi, maha pengasih. Berikanlah kami nikmat panjang umur, sehingga dengan umur tersebut kami senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, senantiasa berbuat baik kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa seluruh muslim dan muslimat. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami rezeki untuk senantiasa berziarah ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal karim, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudari kami yang barangkali tidak sanggup untuk melaksanakan salat Idul Adha dengan baik. Berikanlah pertolongan kepada saudara-saudari kami pengungsi Palestina. Berdasar ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kami di kamp pengungsian di Zarqa, di Irbid Yordania, di Suria, di Lubnan, di seluruh negara Islam. Allahumma ansurul Islam wal muslimina fil alam, Allahumma ansurul Islam wal muslimina fi anha'il alam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan Kau senantiasa memberikan nikmat sehat wal afiat bagi orang tua kami, bagi sanak kerabat kami, bagi anak-anak kami yang barangkali kali ini sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan mereka diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga nanti kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, siha wal afiyah. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.